Ya tapi KTP saya masih Islam bro. Ya saya nggak peduli KTP-mu, yang penting imanmu bro. Agatha aja KTP-nya Islam. Ya Agatha juga KTP-nya Islam tentu. Itu di bawah. Pasien mana pasien? Kenapa kalian heboh kali sama koinku? Kaget kalian? Aku pun kaget, sama kita. Itulah suruh ngerekam, nggak mau ngerekam kalian. Kami butuh pasien. Silakan Nathan, lanjutlah Nathan. Lanjutkanlah. Enggak kak, saya mau nitip aja kak, tanya. Nanti kalau misalnya ada waktu lain, boleh tolong ditanyakan kak. Saya butuh belajar kak. Gimana sih pas? Tolong ditanyakan itu. Apa surah 32 ayat 13 kak. Jadi ya, kakinya Allah itu jin atau manusia kak. Jadi gini, di hadis yang sering lu baca kan kesukaan lo kan, yang cukup. Nah, kaki Allah kan? Iya. Nah, ternyata ini lu tadi nyimak gak sih tak? Enggak. Nih, Gue lagi nyiapin impuls. seandainya kami menghendaki niscaya kami menganugerahkan kepada setiap jiwa baginya, tetapi telah berlaku ketetapan dari bahwa sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Ketetapan loh itu bro, jangan macam-macam bro. Ini bisa nggak sih dibikin gue jadi 100k? 100.000 k gitu. Bisa nggak? Dia ngasih nggak 10k lagi? Kita ya 30k udah cukup lah. Ini sayang banget tau. Kalau langsung dalam bentuk duit nih setengah hilang loh. Kayak tanggung gitu deh. Bukan, ya nggak apa-apa lah. Tapi aku seneng kok nengok-nengok yang lucu-lucu lewat gitu. Kalau bisa pause ya 40 kali gitu kan, sup. Ini bulan apa sih? Bulan September. Tuh September ceria ini loh. Iya betul. Lu September ceria di bawah. Ngapain lah ambulan yang di bawah ini? Untung kita live-nya sampai jam 1 ya pas live ya. Iya, coba tadi kok end live kita nggak dapet. Kemarin nggak end live nggak dapet apa-apa. Ini ibaratnya kayak hadiah ulang tahun kita. Enggak, memang paduka. Iya, karena bulan ini kan kebetulan Tanggal bulan berapa sih? Tanggal 5 ya? apanya? Ini. 7 malah mudahan. Emang tanggal segini paduka tuh emang suka ngasih. Lumayan bisa bayar ini ya kan, kosan, bayar kontan. Iya bener. Ini naikin lagi aja pas lah. Akun gue ngebug, biar ntar gue ambil akun Om Hemat dulu. Nah, Melki Nengko baru Garisi. Nah, mana yang Islam tuh? Akhirnya bisa membangun RSJ ya kan untuk pasien-pasien dari koin ya kan. Astagfirullahaladzim. Halo Nengko. Buset. Anjir korok. Silakan Zaid. Ini Zaid siapa Prof? Suaminya Jenab ya? Yang ini, yang mimpi lonceng, mimpi trompet. Oh itu Zaid juga. Astaga. Halo Zaid. Shalom kak. Biar dinaikin, ganti nama lu, saran lu sih Pak Prof.
Siapa nih? Pantas semua namanya Islam di sini. Makanya kak, makanya Prof, jangan sujon. Namanya Jain. Ini di bawah udah kayak buaya semua mau disambar ya. Ternyata Salom. Makasih kak, makasih. Cuman tes aja. Oke, aku turunnya kak, turunnya Prof. Siap Bang Zaid. Ya oke. Salam. Bang Zaid nih mantan suami Jainab. Suami yang ikhlas. Yang istrinya dipersunting oleh bapak angkatnya sendiri kan. Ngeri. Tak, lu bisa beliin token tetangga lu tuh, lu tak? Jangan. Emang kedengeran Prof? Iya. Serius? Iya. Astaga. Emang sih. Wih, tadi bahas Melkisedek, ini datang Bang Melki Simbolon. Melkisedek ini kan ini kan. Nama bapaknya Meli Guslo kan. Oke bang. Shalom. Shalom, Abang Melki. Aduh. Langsung digas. Nggak usah ngegas sekali lah bang. Ya Melki itu kan Melkisedek itu nama bapaknya Meli Guslo kan. Melki Guslo itu. Mm-mm. Nah ini siapa ini? Perbum Wih, Verbum Veritatis. kan. Samelkong. Salam spotaker. Hah? Salam spotak. Aduh, Bang Abdul tolong jaga perasaan teman-teman Islam ya. Dih. Kalau dia dipanggil spotaker nanti tersungging mereka. Pas lap rekam itu dapat ayam loh. Ih, gila. Paslap runner up dia. Wih, Dia hampir 27k dia. iya Pak Prof dong. Nih, gue gede nih. Loh, kok jadi gue sih? Mana nih Pak Prof? Ini kambingnya nggak naik ini nanti tak. Ada nih. Oh, Pak Prof, pas di ini seharusnya si Jagurdut ngerekam ya sama si Blaze Migat ya. di YouTube ya kan. Iya, tadi pas lagi pemaparan langsung di rudal tadi apa nggak langsung pecah konsentrasi itu. Iya. Gue lagi kagak ngeh itu. Paduka rudal nih emang tuh ya. Luar biasa. Thank you loh, Paduka ya. Anak pun tidak ya. Kapan paduka rudal lewat itu tidak seorang pun tahu. Ya, anak pun tidak. Malaikat tidak. Itu fun fact loh, fun fact tuh ya. Ini kenapa gue bilang hadiah ulang tahun gue. Nih, lo baca tuh. Apa tuh? 12, strip 9, tahunnya gue tutupin. Jadi pas. Maksudnya? Ya masa gak bisa dipikir bang? Mau nge-spill ulang tahun. Yes, ulang makanya tahun. thank you. Udah gua tutup. Thank you banget, hadiah nih. Biar dibaca paduka rudal gitu Ya, maksudnya. thank you. Oh. Ini hadiah jadi. Jadi luar biasa sih. Puji Tuhan. Oh, udah dikasih. Udah ini Pegasus. Hah? Gue dapet Pegasus tadi sama Bang Meta. Kapan? Ya ini dulu 26k. Itu kan Pegasus tadi. Lihat. Ya, dia nggak tahu dia. Tadi lu Pegasus. dapet apa sih, Pak Prof? Pegasus. Nggak tahu gambar apa tadi itu. Pegasus apa Ponix ah. Pegasus lo. Ini kata Pegasus. kira murah. Bocil banget tuh. Pak. itu buruk. Pegasus itu yang ada ini ya, tanduknya deh ya. Lupa gue. Phoenix tunggu ya, gue lihat ya nama apa ya. Emang ada Pegasus 26 tar gue cari. Paling bawah tuh, Phoenix. Kalau Phoenix pas lah, Phoenix. Iya, Phoenix. Api apa nih, naga api ya? Phoenix, enggak burung, itu burung Phoenix. gila emang.
Ponik itu kalau nggak salah mitologi apa itu, Bro? Yunani ya? Bukan ya? Bukan Cina sana. Phoenix. Apa? Paduka Rudal tuh lewat aja lagi dia. Dia nggak nonton tuh. Dia nonton. Akunku kecil itu selalu di bawah. Ada. Tiap hari ya? Iya. Dia emang selalu di room gua itu. Silakan teman-teman Islam. Tapi serius kita- gua pengen ini loh kapal pesiar ini, yacht ini. Belum pernah gua. Wis, Pak Prof. Loh, masuk loh. Pas giliran lu lagi. Ini, aduh, gimana sih? Pas lagi. Ini, nih. Ya, sebetulnya saya ini prof ya teman-teman. Jadi ke saya saja teman. Anjir. Gua kick lo ya. Ini Pak Prof ini tolong ya. Jangan sampai nggak dapet loh. Ini apa? Agatha langsung beli apa Ninja. kita? Konsili 7 kali, ada 7 konsili ya. Itu semuanya di gereja Ortodoks di timur. Nikea, Konstantinopel, Efesus. Itu Baik. cuma mungkin orang jarang tahu ya. Bahkan tokoh Natal yang paling terkenal, Sinterklas, itu imam di gereja kami. Namanya Nicholas of Myra. Tapi orang nggak tahu kan? Iya benar. Saya belum tahu juga itu bang. Yaitu Nicholas of Myra. Emang dia adalah romo di gereja kami Ortodoks Yunani yang sangat dermawan karena dia memang anak seorang kaya gitu. Dia punya kebun anggur dan dia sering ngasih uang buat jemaatnya gitu. Nah, sama karena kedermawanannya itu diambil jadi logonya Coca-Cola dicampur sama dongeng Papa Noel yang ada rusanya. Jadilah Sinterklas gendut padahal orangnya aslinya kurus. Gitu. Oke bang. Jelas sudah berarti. Selamat pagi, Profesor. Pagi Pak Mahmud. Sudah boleh bertanya kah? Boleh. Bang siapa tadi? Bang Aksera udah? Cukup aja deh bang, karena banyak yang antri juga. Nanti aja kalau ada waktu lagi. Siap. Makasih bang. Tuhan berkati. Sama-sama Bang. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Mahmud. Ini yang dua tidur ya Pak Mahmud ya. Si Václav ini melarikan diri dia. Enggak, gue lagi dengerin, Bro. Oke, Prof. Saya ini terus terang lagi belajar Alkitab, Prof. KTP saya, ya KTP saya itu Islam, Prof. Jadi tahu sendirilah. Saya belajar Alkitab. Oh ya, saya tinggal di tempat Roti Mariam yang Profesor tadi sebutkan itu. Kita satu kota, Prof. Waduh, satu kota kita berarti. Iya, saya tinggal di tempat Roti Mariam itu. Jadi tahu sendiri kan. Wah, itu tempat saya sering beli buku itu, situ. Iya. Juga jangan lupa beli parfum juga, Bro. Parfumnya memang bagus itu ya, idenya di situ ya. Di Ampel itu kan ada apa? Pasar Pabean itu kan. Di Iya, sebelahnya iya. tukang parfum kan. Jadi Iya. pasarnya nggak begitu bau gara-gara ada parfum. Cerdas juga tuh. Gini, Bro, kan saya ini masih belajar. Tadi Profesor bilang kalau di tempat penyalipan Yesus itu, Tuhan Yesus itu adalah Bukit Tengkorak. Memang saya lihat, saya baca di Matius berapa tadi, itu disebut Bukit Tengkorak. Betul. Nah, tapi saya baca di Kejadian, Adam itu, ini tentang tengkorak Adam ya, Prof, ya, seperti Profesor tadi sebutkan tadi. Tapi di Kejadian 2 ayat 13 kalau nggak saya. Bentar saya buka kitab dulu ya. Iya.
13. Di situ kan di Sungai Tigris, berarti kan seperti profesor bilang kan pernah bilang katanya di daerah Irak. Nah, Betul. kenapa kuburnya di ini Bukit Golgota tengkoraknya? Kenapa Adam bisa sampai ke sana? Iya, kan di kejadian 2 ayat 13 kalau nggak salah ya, Prof. Iya, Itu kan di Sungai Tigris kan. Sungai Tigris kan ada di Irak, toh, Prof. iya, betul, Nah, Adam kan di situ. betul. Nah, kenapa tengkoraknya ada di Yerusalem ya, Prof? Kalau Adam itu sampai ke Yerusalem, aku juga nggak ngerti. Kalau ceritanya itu detailnya aku juga nggak ngerti tuh, Pak. Kenapa bisa sampai di situ? Karena yang ku baca itu adalah tulisan dari Eusebius, bapak gereja di abad pertama. Abad pertama sama kedua. Dan semua bapak gereja itu sepakat bahwa Adam dikubur di situ. Nah, kalau Tigris itu sampai di mana? Tigris itu ada di Irak. Nah, Adam bisa sampai ke Yerusalem. Itu aku nggak ngerti mekanismenya. Itu. Mungkin nanti itu PR ku juga ya. Iya, iya. Iya, soalnya kan tadi saya dengar masuk di roomnya Agatha dari tadi nih, Karena sudah kalau kita lihat, aku bilang kemarin itu Efrat ya. Sorry. Sungai itu ada 4. Ada Gihon, Pison, Tigris, Efrat. Iya, Oh. di kejadian 2 ya, Prof. Iya. Kalau kita lihat, sungai itu ada yang ngelewatin daerahnya Israel sepertinya. Jauh sekali, Prof. Tigris, Kalau dari Efrat, Irak ke Israel kan jauh, Prof. deket dong. Deket. Iya, Irak maksud itu saya, sebelahan sama Syria. iya, Syria baru Israel kan? Iya, Yordan dulu kalau nggak salah ya, Yordania ya, Nah, kalau Yordania justru bersebelahan di selatan ya, di timur, timur. di tenggaranya. Tapi ya kita nggak bisa berasumsi ya. Ntar, ini aku juga jadi penasaran juga. Benar juga. Dari keempat sungai ini, pasti ada yang lewat Yerusalem. Kalau kita bilang peradaban, contohnya ya, Pak, Abraham itu orang apa? Ur Kasdim kan? Betul nggak? Iya, dia dari Ur Kasdim, Ur daerah Kasdim Irak. itu Irak. Betul. Bukan Irak kalau tahu saya. Ur Kasdim itu Irak. Oh, Kota Kasdim. soalnya setahu saya waktu Presiden Saddam Hussein itu mau ditembak mati, beliau mengatakan kami ini tempat asal usulnya Ibrahim. Nah. Setahu saya, seingat saya gitu waktu Iya kan, aku si bilang Presiden Abraham orang Irak. Betul kan? Irak. Iya, aku bilang Irak. Abraham orang Irak. Oh, saya dengarnya Iran. Sorry, maaf. Oh, enggak. Aku bilang Irak. Oh ya, oke. Makanya aku bilang Adam itu, sungai Efrat itu di Irak. Irak sebelah berbatasan dengan Syria. Nah, Abraham sendiri dia orang Irak, Ur Kasdim itu kan orang Irak. Kalau Abraham dia orang Irak, kenapa dia mempersembahkan anaknya di Gunung Moria? Gunung Moria dia ada di ini ya, Israel bagian Lokasi utara. yang tadi. Lokasi yang tadi itu dekat di Israel. Ur Kasdim. Jadi antara orang-orang, makanya nenek moyangnya orang Yahudi itu sebetulnya adalah orang-orang Ur Kasdim. Orang-orang Ur Kasdim. Karena Abraham dari Ur Kasdim, dia punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah Israel. Mereka cuma daerah situ-situ doang sebetulnya.
Nah ini tentang yang tadi sungai, aku jadi perlu belajar juga sih. Sungai itu mana aja, betul juga. Oke. Oke. Prof, satu lagi nih pertanyaannya, Prof. Ini kan karena saya tinggalnya dan KTP saya juga masih Islam tuh, Prof. Tinggalnya di Roti Mariam itu. Jadi saya ini harus ke gerejanya itu keluar kota, Dok. Ke Darjo. Udah pernah ke gereja tapi? Sering sekali, Dok. Hampir tiap minggu saya. Oh, ke Sidoarjo jauh juga ya? Ya bagaimana, Prof? Kalau saya di daerah situ Tapi udah baptis ketahuan. belum? Belum, Dok. Belum. Iya. Nah, Prof, saran Prof untuk saya tertarik dengan ortodok ini. Saya pernah searching atau browsing, Prof. Itu katanya ada di daerah ini, Prof, ya juga ya. Daerah Rungkut kalau nggak salah, Prof. Di daerah Rungkut itu ortodok Mesir, Koptik. Oh, beda ya, Prof? Beda. Jadi sebetulnya sama-sama ortodoks. Tapi kan gereja itu kan, kalau Mesir itu siapa pemimpinnya? Rasul Markus. Kalau kami Rasul Andreas. Kalau gereja Katolik itu Petrus. Kalau Yerusalem itu juga Petrus sama Yakobus. Bedanya cuma masalah itu doang. Soal liturginya, Bro? Liturginya sama, cuma kalau dia Koptik biasanya umumnya berbahasa Arab atau berbahasa Koptik. Koptik tuh Mesir. Kenapa namanya Koptik? Karena Mesir kuno itu menggunakan bahasa Koptik, ya. Dan itu kenapa Mesir itu disebut sebagai Egypt, ya kan? Dulu itu sebutan mereka tuh C, P sama T, kan nggak ada huruf hidupnya. C, P sama T. Nah, sama orang-orang Yunani mereka disebut sebagai G, P sama T. Awalnya C, P sama T. Karena orang Yunani ke situ mendiami daerah situ, makanya ada Firaun versi Yunani kan namanya Ptolemeus. Makanya bahasa Inggrisnya namanya Egypt. Bahasa Yunaninya Egyptos. Nah, Egyptos sama Koptik itu sama. CPT. Nah, gereja yang didirikan di Mesir itu adalah gereja dari Rasul Markus. Nah, ritusnya sama dengan gereja ortodoks lain, tapi mereka kalau gereja yang lain mungkin berbahasa Yunani, kalau mereka berbahasanya Arab atau bahasanya Koptik. Kalau nggak salah nama imamnya itu Abu Namarkos. Kalau yang terkenal itu siapa? Imam yang dari Australia itu, Prof. Mariri siapa? Marmari Emmanuel. Siapa, Prof? Marmari Emmanuel. Marmari itu masuk ortodok ya, Prof? Sebenarnya itu bukan ortodok, Pak. Oh, Dia masuknya tapi gereja lihatnya asli. saya maksudnya kostum yang dia pakai itu kan kayak bukan ortodok itu, Prof. Mirip ke ortodoks sih. Sebetulnya Marmari itu bukan gereja ortodok, tapi dia gereja Assyrian atau Church of the East. Nah, jadi gini, kita gereja Katolik, Ortodoks sama Protestan itu mengakui 7 konsili. 7 konsili ya. Di luar 7 konsili itu tidak mengikuti ajaran para rasul. Makanya sebetulnya DNA 3 arus besar ini sama. Percaya kepada 7 konsili itu. Gitu. Nah, gereja Assyrian yang ada di Australia yang romonya Marmari Emmanuel itu gereja yang sudah tidak mengikuti konsili kedua gerejanya. Jadi dia nggak ngikut 7 konsili.
Nah, akhirnya gereja mereka tersisihkan. Mereka juga nggak disebut sebagai ortodoks, tapi namanya Church of the East, COE, Church of East, Gereja Timur. Nah, mereka asalnya dari mana? Dari Iran, bukan Irak ya, Iran. Mereka juga biasa disebut sebagai Nestorian, gereja Nestorian. Itu gerejanya Waroka bin Nawfal, omnya si Khadijah, istrinya Muhammad. Itu gereja Nestorian. Iya, pamannya. Nah, tapi lambat laun gereja ini sudah kembali lagi ke ajaran ortodoks, meskipun mereka nggak ngikutin 7 konsili itu. Dan mereka lebih pro ke gereja timur. Jadi lebih mirip ke gereja ortodoks. Nah, untuk urusan teologinya aku nggak paham nih gimana. Kalau kita Katolik, Ortodok, Protestan, kita mengakui Yesus itu adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Kita mengakui bahwa Yesus itu Sang Firman. Ya, sebelum dia datang jadi manusia, dia itu kekal, tidak berawal. Karena dia pencipta. Gitu. Nah, tapi kalau gereja Nestorian ini, kenapa dia sempat dikeluarkan? Karena dia punya pemahaman bahwa begini, Tuhan Yesus itu baru jadi Tuhan saat dia kemasukan Roh Kudus waktu dibaptis oleh Yohanes. Jadi umur 30 dia baru Tuhan. Gitu. Dan Yesus itu memiliki 2 pribadi. Kalau kita beda ya, kita itu 2 natur, 1 pribadi. Kita nggak pernah bilang Tuhan Yesus itu ada 2 kepribadian. Satu pribadi dalam 2 kodrat. Nah, tapi kalau mereka mengakui Tuhan Yesus itu juga punya 2 pribadi. Kadang dia jadi manusia, kadang dia jadi Allah. Nah, itulah pemahaman Nestorian. Akhirnya mereka tersisihkan, dan entah bagaimana sekarang ada dan dia ada di Australia kan, buka cabang di sana. Tapi kalau penjelasannya Romo Marmari, dia mengatakan bahwa gerejanya dia itu sama pemahamannya dengan kita sekarang, mengakui 2 kodrat dan mengakui Yesus itu 1 pribadi. Dia mengatakan bahwa gerejanya itu dulu salah paham, memahami tentang kristologi. Jadi seperti itu. Itu kalau gereja Nestorian. Kalau gereja Koptik, nah Koptik ini ada teman-teman Koptik ya, mungkin ada yang nonton juga di bawah ya. Gereja Koptik ini juga disebut sebagai Ortodoks Oriental. Kenapa? Karena ada masanya gereja Koptik tidak ortodok. Ya, mereka keluar juga di konsili ketiga, kalau nggak salah. Ketiga, konsili Kalsedon. Mereka konsili Kalsedon, mereka keluar karena waktu itu ada bapak gerejanya dari gereja Mesir, namanya Eutychus namanya. Eutychus itu mengatakan bahwa nggak mungkin Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, karena kodrat kemanusiaannya akan tenggelam di dalam kodrat keilahiannya, karena kemanusiaan itu pasti ciptaan, kata dia gitu. Akhirnya para gereja seluruh dunia, gereja semesta berkumpul di daerah namanya Kalsedon, di daerah Konstantinopel juga, gereja timur, menegaskan, loh ini di dalam ajaran para rasul, Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Di Kolose 2 ayat 9. Ya, di dalam jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Akhirnya gereja-gereja yang di bawah Mesir itu sempat keluar. Jadinya mereka disebut sebagai Ortodoks Oriental atau sempat disebut sebagai kaum monofisit. Monofisit itu 1 kodrat. Gitu. Nah, itu yang disindir sama Al-Qur'an di Al-Maidah 73 tadi. Ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah
Allah. Nah, Iya. kalau kita, Yesus itu bukan hanya Allah saja, dia punya kodrat manusia. Karena keselamatan kita itu dari kemanusiaannya juga. Itu yang mati di kayu salib itu kemanusiaannya, bukan keilahian. Nah, tokohnya itulah Baradai, namanya Jacob Baradeus, ya. Jadi kalau di dalam tafsirnya Al-Maidah 73 tuh di Ibnu Katsir dikatakan Allah itu sedang mengkritik Nasrani sekte Yakubiyah. Yakubiyah itu monofisit. Nah, kemudian setelah tahun berapa ya? 1600 atau 1700 ya. Baru gereja yang tadi disebut sebagai gereja oriental atau gereja monofisit tadi. Ini orang-orang dari gereja oriental ini nggak suka disebut sebagai kaum monofisit ya. Jadi biasanya mereka disebut sebagai golongan oriental. Nah, mereka kembali lagi kepada iman ortodoks. Makanya mereka sekarang disebut sebagai ortodoks oriental gitu. Mereka kembali lagi. Jadi mereka sudah tidak monofisit lagi. Nah, ajarannya sekarang itu disebut dengan, bukan ajarannya, tentang Duinatur, ya. Mereka menyebutnya dengan istilah miafisit. Nah, kalau kita Protestan, Katolik, dan Ortodok itu menyebutnya diafisit, ya, dua kodrat ya. Tapi kalau mereka menggunakan istilah miafisit itu adalah kodrat baru yang berasal dari dua kodrat. Jadi sebetulnya sih jaim sih kalau aku bilang ya. Sama kayak orang nggak mau disebut satpam, maunya disebut security, atau nggak mau disebut supir, maunya disebut driver gitu. Ngomong-ngomong satpam, saya jadi teringat Juma ini, Prof. lanjut. Lu nggak ngantuk, Prof? Aku tadi tidur, lama banget aku tidur. Sama. Lanjut Bang Mahfud. Oke. Lagi, Prof. Enggak, saya tunggu itunya Prof. Mungkin bisa di browsing untuk yang pertanyaan saya tadi tuh tentang Bukit Tengkorak sama si Adam itu kan. Cuma ingin tahu aja sih Prof, dengan kejadian 2 ayat 13 itu tadi Prof. Iya, coba aku cari ntar ya. Pertanyaannya keren ya, Prof, ya, bikin mikir ya. Wah, itu bagus. Ini kan justru itu dialog kan. Bukan berarti kita tahu semua, kayak film Wiro Sableng itu ada kakek segala tahu nggak? Nggak tahu, nggak nonton. Oh iya kan, lo milenial ya. Yoi. Aku anak-anak kecil zaman film Wiro Sableng tuh. Gue nontonnya terakhir ini ya, yang paling tua itu Saras 008, itu paling tua. Ya karena keinginan tahuan lah dari Alkitab ini. Oke. Ya bagus bro, semakin kepo lah, jangan beriman buta. Ya tapi KTP saya masih Islam Bro. Ya saya nggak peduli KTP-mu, yang penting imanmu bro. Agatha aja KTP-nya Islam. Ya Agatha juga KTP-nya Islam itu. Iya. WK warung kitab itu pun KTP-nya Islam, ayo. Pertanyaan ini yang bagus, bikin mikir gitu loh. Iya, Jangan saya nanya. juga sering di WK juga, sering nongkrong di WK. Ya dia mantan Islam juga bro. Tapi ini bukan lemon kan? Bukan, beda lah dialeknya. Surabaya iki Prof. Oh iya sama, aku kan Surabaya juga. Ini Jawanya sopan, kalau satunya kan nggak ada ya gitulah pokoknya. Oke Prof, terima kasih ya Prof. Saya turun Prof. Ya, sama-sama bang ya. Sebetulnya Ya, sama. shalom. Shalom. Tuhan berkati ya. So